Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Baik, jadi selamat sabat bagi kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada sabat hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pendeta dan majelis yang telah mengizinkan saya untuk membawakan firman Tuhan pada sabat hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudari Stacy Naibaho yang telah membawakan cerita anak dan kepada keluarga Bapak Agus Ganda yang telah membawakan lagu pujian. Baik, sebelum kita memulai pelajaran firman Tuhan kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga siang hari ini. Sekarang kami ingin memulai pelajaran firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya setiap firman yang kami pelajari dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah setiap perkataan ini hanya berasal dari-Mu saja. Berarti kami sepanjang hari Sabat ini dalam nama Yesus, amin. Jadi, judul pelajaran pada hari Sabat ini adalah 3M. 3M itu yaitu membaca, mendengarkan, dan menuruti. Saya ambil ayat intinya dari Wahyu 1 ayat 3. Bunyinya, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, pada sabat hari ini kita akan bahas 3M ini, yaitu membaca, mendengarkan, dan menuruti lebih dalam lagi. Apa sih yang Alkitab dan Roh Nubuat katakan tentang 3M ini, yaitu membaca, mendengar, dan menuruti. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan ada Bible komentari dari Matthew Henry tentang ayat Wahyu 1:3 ini. Dikatakan buku ini adalah Wahyu Yesus Kristus. Seluruh Alkitab begitu, karena semua wahyu datang melalui Kristus dan semuanya berhubungan dengan Dia. Jadi, mulai komentari ini saya ingin ambil konsep bahwa dalam Wahyu 1:3 ini yang membaca, mendengarkan, dan menuruti bukan hanya kitab Wahyu saja, tetapi seluruh Alkitab. Baiklah, kita akan lanjut, kita akan bahas 3M ini lebih dalam lagi. Yang pertama, kita akan bahas membaca. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di King James Version-nya, bahasa Inggrisnya dikatakan blessed is he that read, atau dalam Indonesian Literal Translation, terjemahan Indonesia yang lama, yang literal dikatakan berbahagialah siapa yang membaca. Jadi bukan yang seperti terjemahan baru kata membacanya itu membacakan, agak kurang tepat. Karena kan kalau membacakan itu berarti kita membacakan buat orang lain, tetapi kata yang lebih tepat adalah membaca. Nah, apa sih arti membaca? Arti ini adalah arti membaca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Jadi bukan hanya membaca kata demi kata, tetapi juga memahami isi dari apa yang tertulis. Nah, untuk membaca, saya akan membawakan sedikit cerita atau contoh di dalam Alkitab, yaitu Ezra. Nah, dalam Ezra 7 ayat 6, di sini ceritanya Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa. Ini yang penting ya. Saya ingin tekankan di sini, ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ingat poin yang saya tekankan di sini, ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa. Lanjut ke ayat 10, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi setelah dia pulang dari Babel, dia bertekad apa? Untuk meneliti Taurat Tuhan. Kira-kira pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sini? Kalau misalkan kita lihat tadi di ayat 6, Ezra seorang ahli kitab, tetapi di sini dikatakan dia bertekad apa? Untuk meneliti Taurat Tuhan, walaupun dia sudah mahir. Begitu juga apa? Seharusnya saudara dan saya. Kita harus apa? Bertekad seperti Ezra. Kita akan lanjut. Dalam buku Para Nabi dan Raja halaman 361 paragraf 2 dikatakan,
Lebih dari 2000 tahun telah berlalu sejak Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Namun peredaran waktu tidak mengurangi pengaruh teladan kesalehannya. Berabad-abad lamanya, catatan hidupnya dan penuh penyerahan itu telah mengilhami banyak orang dengan tekad meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Jadi peredaran di sini dikatakan peredaran waktu tidak mengurangi pengaruh teladan kesalehannya. Banyak orang terilham karena Ezra ini dia meneliti Taurat Tuhan. Begitu juga dengan kita. Harusnya Ezra mengilhami kita. Kita harus meneliti, atau dengan kata lain membaca, dan arti yang tadi membaca itu adalah memahami Taurat Tuhan itu. Lalu di sini juga ada contoh lagi dari Alkitab, orang-orang Berea di Kisah Para Rasul 17:11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, jadi kita harus menyelidiki kitab suci itu. Kita harus membaca dan memahami. Dalam buku Para Nabi dan Raja halaman 361 paragraf 4 dikatakan, kejahatan yang tersebar luas dewasa ini pada lazimnya dengan suatu ukuran yang besar dapat dikatakan oleh karena kegagalan mempelajari dan menurut kitab suci. Oleh karena bila mana firman Allah, dikesampingkan kuasanya untuk melawan hawa nafsu yang jahat di dalam hati yang biasa itu telah ditolak. Jadi dari kutipan ini dikatakan, kalau kita gagal mempelajari kitab suci, atau dengan kata lain membaca kitab suci, artinya kita menyebabkan kejahatan semakin besar, karena di sini dikatakan menyebarkan kejahatan. Ya, karena kalau misalkan bila mana firman Allah dikesampingkan, kuasanya untuk melawan hawa nafsu atau melawan dosa, melawan pencobaan itu nggak ada. Kita tidak punya kuasa itu. Kita juga bisa lihat kepada Yesus, waktu dia dicobai di padang gurun di Matius 4 dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab Ada tertulis. Yesus menjawab, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jika Yesus dia tidak membaca Alkitab, dia tentunya tidak akan tahu bagaimana menjawab iblis, menjawab pencobaan itu. Tetapi karena Yesus membaca, dia tahu bahwa ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan juga melalui Rasul Paulus dalam 1 Timotius 4:13 mengatakan, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Baik, kita akan lanjut ke bagian yang kedua, mendengarkan. Apa sih arti mendengarkan itu? Arti mendengarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memasang telinga baik-baik untuk mendengar. Jadi bukan hanya mendengar sekadar saja, tetapi dengan sungguh-sungguh, memasang telinga baik-baik untuk mendengar. Nah, saya juga ada ambil Bible commentary dari Albert Barnes, dikatakan, dan dengarkan kata-kata nubuat ini, seperti yang akan diumumkan atau diulangi oleh orang lain, atau mungkin kata mendengar, digunakan dalam arti yang tidak biasa, yaitu memberi perhatian, memperhatikan. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, tapi memberi perhatian, memperhatikan. Untuk mendengar, saya akan bawakan sedikit ilustrasi dari dua macam dasar atau cerita si pintar dan si bodoh. Kita semua telah tahu cerita ini. Ini adalah khotbah Yesus, khotbah di atas bukit yang Yesus bawakan, khotbah terakhir yang Yesus bawakan di atas bukit, yang terdapat pada Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita akan lihat sebentar. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita semua telah tahu tentang cerita si pintar dan si bodoh ini. Jadi di sini ada dua orang yang mendengarkan. Ada dua orang yang mendengarkan. Yang pertama, dia mendengarkan perkataan Yesus, melakukannya. Ia sama dengan orang yang
bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang kedua, mendengar juga perkataan Yesus, tetapi tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Di sini ada Bible commentary dari Albert Barnes, dikatakan Sungai Yordan, sungai utama, setiap tahun sangat besar dan menjadi deras dalam alirannya. Salurannya mungkin kering selama beberapa bulan dan setahun. Tiba-tiba membengkak karena hujan dan akan mengalir deras ke dataran di bawahnya. Segala sesuatu di jalan Torres ini akan tersapu. Bahkan rumah-rumah yang didirikan di dalam jangkauan banjir yang tiba-tiba ini, dan terutama jika didirikan di atas pasir atau di atas dasar yang tidak kokoh, tidak akan berdiri di hadapan mereka. Batu-batuan di negara itu adalah hal biasa dan mudah untuk mengamankan fondasi yang kokoh bagi rumah mereka. Jadi ketika Yesus membawakan perumpamaan tentang si pintar dan si bodoh ini, dia membawakan perumpamannya dari apa yang terjadi di sekelilingnya, yaitu di Sungai Yordan tadi. Yesus mengambil perumpamaan ini dari Sungai Yordan, karena di Bible komentarnya dikatakan tiap tahun sangat besar dan menjadi deras dalam alirannya. Baik, kita akan lanjut dan kembali ke perumpamaan yang tadi. Nah, jadi kan tadi ada dua orang nih yang mendengar. Yang satu, orang yang dia mendengar, dia melakukan, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, yang kedua, di dalam Matius 7:26 ini kita bisa lihat, dia mendengar perkataan Yesus, dia tidak melakukan, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, saya ingin tekankan sedikit di pasir ini. Apa sih arti pasir di dalam Alkitab? Di Kejadian 30:12 bunyinya, bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Jadi dari ayat ini kita bisa simpulkan apa? Bahwa pasir melambangkan orang-orang yang tidak dapat dihitung. Jadi si orang bodoh ini yang mendirikan rumah di atas pasir ini apa? Membangun fondasi imannya apa? Di atas manusia, di atas pikiran manusia, di atas pendapat manusia, dan bukan di atas firman Tuhan. Di renungan pagi kita juga pada hari ini, di renungan pagi di Menjadi Putra dan Putri Allah 14 Agustus hari ini, dikatakan di luar Kristus, kebijaksanaan manusia dalam segala bentuknya adalah kebodohan. Bagi mereka yang percaya pada kebijaksanaan mereka sendiri, telah kehilangan keabdian karena perhitungan mereka. Dikatakan apa? Kalau misalkan kita percaya kepada kebijaksanaan sendiri apa? Kita kehilangan hidup kekal kita. Dan di luar Kristus, kebijaksanaan manusia adalah apa? Kebodohan. Jadi biarlah kita jangan apa? Mendirikan rumah kita di apa? Fondasi iman kita di atas pasir, di atas kebijaksanaan manusia. Kita akan lanjut ke orang pertama yang dia mendengarkan perkataan Yesus. Dia melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, apa arti batu di dalam Alkitab? Dalam Kisah Para Rasul ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Jadi batu itu adalah apa? Yesus. Jadi kita harus mendirikan rumah kita, fondasi iman kita di atas Yesus. Nah, bagaimana kita mendirikan fondasi iman kita? Dalam Roma 10:17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi untuk mendirikan fondasi iman kita di atas Kristus apa? Kita harus mendengar akan firman Kristus, yaitu apa? Alkitab dan Roh Nubuat. Baik, kita akan lanjut ke bagian yang ketiga, menuruti. Nah, apa sih arti menuruti? Arti menuruti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengikuti, memperturutkan, memberi, tidak menegakkan, meluluskan. Jadi harus mengikuti ya. Nah, untuk menuruti ini saya ingin mengambil perumpamaan dari tentang dua orang anak dalam Matius 21:28-32. Tapi sebelum kita masuk ke perikop ini, jadi pada saat itu sebelum Yesus membahas tentang perumpamaan tentang dua orang anak ini, Yesus masuk ke bait Allah. Lalu dia mengajar di situ, tiba-tiba ada orang Farisi dan imam-imam ini bertanya kepada Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Lalu Yesus menjawab dengan pertanyaan kembali.
Dia bertanya kembali kepada orang Farisi, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Nah, orang-orang Farisi ini tiba-tiba berbincang-bincang. Mereka takut kalau mereka jawab dari Tuhan, dari surga. Kalau baptisan Yohanes dari surga, mereka takut. Kalau gitu, kenapa kamu nggak percaya? Kalau mereka jawab dari manusia, orang-orang Farisi ini takut apa? Kepada orang-orang banyak, karena orang-orang banyak percaya kepada Yohanes Pembaptis. Nah, akhirnya Yesus ini nggak menjawab juga dari kuasa mana dia melakukan hal-hal itu. Akhirnya setelah itu baru Yesus menyampaikan perumpamaan tentang dua orang anak ini kepada orang Farisi yang akan kita baca sekarang. Matius 21-28, Yesus berkata kepada orang Farisi, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi." Ayat 30, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Lalu Yesus bertanya di ayat 31 kepada orang Farisi, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab orang Farisi, "Yang terakhir." Lalu kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pungut-pungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pungut-pungut cukai dan perempuan-perempuan sendal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Jadi, perumpamaan tentang dua orang ini apa? Dua orang anak ini Yesus gunakan apa? Untuk menegur orang Farisi. Anak yang pertama yang disuruh bekerja di dalam kebun anggur, dia bilang iya tetapi ia tidak pergi, ini apa? Melambangkan orang Farisi. Anak yang kedua yang dia berkata tidak mau tetapi ia menyesal dan pergi juga, dia apa? Melambangkan pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal. Nah, apa sih masalah orang Farisi ini sampai Yesus menegur seperti ini? Di dalam buku Membina Kehidupan Abadi halaman 210, alinea ketiga dikatakan, para imam dan tua-tua Israel menghabiskan waktunya dalam upacara-upacara keagamaan yang mereka anggap terlalu suci untuk dihubungkan dengan urusan duniawi. Tetapi mereka melakukan upacara-upacaranya untuk dilihat oleh manusia, agar mereka dianggap oleh dunia sebagai orang saleh dan penuh pengabdian. Sementara mereka mengaku taat, mereka menolak untuk menurut kepada Allah. Mereka bukanlah pelaku kebenaran yang mereka ajarkan. Jadi, kutipan ini juga menjelaskan apa? Masalah orang Farisi ini. Dia apa? Menghabiskan waktu untuk upacara-upacara keagamaan yang hanya dijadikan sebagai apa? Formalitas saja. Mereka melakukan upacara-upacara itu untuk dilihat oleh orang, bukan untuk mengabdi kepada Tuhan, tapi untuk dilihat oleh orang. Sementara mereka mengaku taat, apa? Mereka menolak untuk menurut kepada Allah. Mereka bukanlah pelaku kebenaran yang mereka ajarkan. Yesus berkata dalam Matius 5:20, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi," yang tadi kita telah baca sebelumnya, yaitu yang hanya menjadikan upacara keagamaan formalitas yang supaya dilihat orang, yang tidak melakukan apa yang diajarkan, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini juga harusnya menjadi apa? Teguran bagi kita semua. Di dalam buku Membina Kehidupan Abadi halaman 214 alinea keempat dikatakan, "Pikirkan kehidupan Kristus, berdiri sebagai pemimpin umat manusia. Melayani Bapaknya, ia adalah teladan akan anak yang menurut dengan segenap hati. Penurutan yang ditunjukkan Kristus dituntut Allah dari setiap manusia sekarang ini." Saya ulangi lagi, penurutan yang ditunjukkan Kristus dituntut Allah dari setiap manusia sekarang ini. Penurutan Kristus, penurutan yang bagaimana, saudara-saudara? Penurutan yang sempurna. Tidak ada cacat celah. Itu dituntut apa? Dituntut siapa? Dituntut Allah dari setiap manusia sekarang ini. Dalam Yakobus 1:22 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri." Matius 7:21 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Jadi, pada siang hari ini kita telah belajar
tentang 3M ini dalam Wahyu 1:3, yaitu membaca, mendengarkan, dan menuruti. Kita akan ringkaskan kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Dari membaca kita telah pelajari bahwa apa? Ezra tetap bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan walaupun dia sudah dikatakan sebagai ahli kitab Taurat Musa. Pelajarannya, peredaran waktu tidak mengurangi ketekunan, harusnya tidak mengurangi apa? Ketekunan kita untuk meneliti Taurat Tuhan atau membaca Taurat Tuhan seperti Ezra. Pelajaran ketiga yang dari membaca, kejahatan yang tersebar pada zaman ini adalah kegagalan membaca dan mempelajari kitab suci. Yang keempat, kita harus menghadapi pencobaan dengan bersandar pada apa? Bacaan Alkitab seperti Yesus di padang gurun, katakan ada tertulis. Lalu dari mendengarkan, kita telah pelajari bahwa orang yang mendengarkan perkataan Yesus dan menurutinya sama seperti orang bijaksana yang menjadikan rumahnya di atas batu. Kita harus mendirikan fondasi iman kita di atas Yesus batu itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita mendirikannya? Kita harus mendengar akan firman Kristus, akan Alkitab, akan Roh Nubuat. Itu cara kita untuk mendirikan fondasi iman kita. Lalu dari menuruti, kita telah pelajari bahwa janganlah kita menjadi seperti orang Farisi yang hanya menjadikan upacara keagamaan ini formalitas atau supaya dilihat orang. Lalu penurutan yang ditujukan Kristus dituntut Allah dari setiap manusia sekarang ini. Dan yang terakhir, hendaklah kita menjadi apa? Pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebelum saya menutup firman Tuhan pada siang hari ini, saya ingin membawakan kesaksian. Jadi, kesaksian saya pada tahun 2017, waktu itu saya tamat SD, dan akhirnya sekeluarga kita memutuskan untuk homeschooling. Pada saat itu, kita memutuskan untuk mengambil program homeschooling Kak Seto, itu di Tangerang Selatan sana. Jadi, pada saat pendaftaran, staf sekolah mengatakan, kemungkinan besar, Bu, orang tua bilang ke orang tua saya, kemungkinan besar nanti ujian nasionalnya akan jatuh pada hari Sabat, Bu. Nah, tetapi di situ kita tetap maju, kita tetap daftar, kita tetap percaya apa? Kalau misalkan kita berpegang teguh pada firman Tuhan, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Akhirnya saya tetap bersekolah di situ, dan akhirnya tiba pada saat kelas 9 pada tahun 2019. Dan akhirnya, mungkin saya akan jelaskan sedikit kembali karena saya lupa jelaskan. Jadi kan homeschooling ini bukan sekolah formil ya, sekolah non formil. Jadi kalau misalkan sekolah yang biasa, ujian nasionalnya jatuh pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi karena ini sekolah non formil, ujian UN-nya kemungkinan besar akan kena pada hari Sabat. Nah, jadi akhirnya setelah saya akhirnya naik kelas 9 pada waktu itu tahun 2019. Lalu pada November 2019 keluarlah jadwal ini. Kalau saudara-saudara bisa lihat. Jadi ini jadwal UNBK saya pada tahun 2020. Ujian UNBK-nya kan diadakan pada Mei 2020. Saudara lihat di sini, hari Sabtu itu adalah pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, jadi dua pelajaran ini yang saya tidak bisa apa? Saya tidak bisa ujian karena ini adalah hari Sabtu. Nah, kalau saudara lihat lagi di bawahnya, jadwal susulannya pada kena hari Sabtu juga. Jadi tidak bisa susulannya selain hari ini. Hari Sabtu juga. Dan masalahnya pelajarannya sama juga, untuk pelajaran yang sama. Jadi saya tidak bisa ujian Bahasa Indonesia dan ujian PPKN. Dan artinya kalau saya tidak mengikuti hari Sabat, saya apa? Nggak akan lulus dan nggak akan naik kelas. Nah, akhirnya di situ kami coba cari solusi bagaimana supaya setidaknya susulannya lah, tidak jatuh pada hari Sabat. Akhirnya waktu itu kami minta untuk kami membuat surat waktu itu bersama pendeta catur, surat supaya bisa susulannya tidak hari Sabat. Akhirnya dibuat surat itu, dan setelah dibuat saya kirimkan ke sekolah dan sekolah kirimkan ke pihak yang berwenang. Selain itu juga saya mengirimkan surat, orang tua saya juga berusaha untuk kirim pesan pribadi kepada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim untuk meminta belas kasihan supaya ujiannya UNBK susulannya jangan jatuh pada hari Sabat. Tetapi berjalannya waktu kami belum mendapatkan jawaban.
Kami di situ hanya bisa berdoa dan berserah saja, sekalipun tidak ada solusi apa buat saya susulan di selain hari Sabtu, kita akan tetap maju. Seperti Sadrak Mesak Abednego katakan, sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan kami dari dapur api itu, kami tetap akan teguh kepada firman Tuhan. Tetapi pada bulan Maret 2020, peristiwa yang kita alami sekarang ini di berita dikatakan di BBC News pada tanggal 24 Maret 2020 dikatakan UN 2020 resmi dibatalkan. Jadi ini adalah jawaban doa kami, walaupun jawaban doa kami ini melalui virus pandemi corona ini yang sebenarnya tentunya kita semua tidak inginkan, tetapi di setiap peristiwa Tuhan pasti punya rencana yang indah bagi kita semua, punya jawaban-jawaban doa yang akan diberikan kepada mereka yang berdoa. Dan bukan hanya itu aja, saudara-saudara. Saya juga diumumkan sebagai siswa terbaik SMP. Jadi dari angkatan saya, kalau nggak salah itu ada 52 orang. Jadi saya diumumkan sebagai siswa terbaik dari 52 orang. Dan akhirnya saya membawakan pidato di Lepas Kenang di Penamatan. Begitu baik Tuhan itu kepada saya. Kadang-kadang dalam hidup kita dituntut seperti yang di kutipan sebelumnya tadi kita baca, penurutan yang ditunjukkan Kristus dituntut oleh manusia sekarang ini. Tetapi dalam menuruti firman itu, Tuhan kadang-kadang kasih ujian kepada kita. Seperti saya tadi. Nggak bisa ujiannya nanti akan jatuh hari Sabat, dan kamu nggak akan bisa lulus. Tuhan kasih ujian kepada saya. Tetapi kadang-kadang kita tidak mau kadang-kadang kita ingin keinginan diri kita yang disampaikan kepada Tuhan. Kita tidak menyerahkan, seperti ilustrasi dalam gambar ini, saudara-saudara bisa lihat. Yesus, Tuhan selalu punya rencana yang lebih besar dan rencana yang lebih baik bagi kita semua. Tetapi kadang-kadang kita tidak mau menuruti Dia, kita tidak mau menyerahkan kemauan kita kepadanya. Kita mau keinginan diri kita yang disampaikan. Saudara-saudara, saya undang saudara-saudara pada hari ini untuk melakukan 3M ini. Untuk membaca, untuk mendengarkan, dan menuruti. Karena dalam ayat itu dikatakan, engkau akan berbahagia. Kita akan berbahagia jika kita melakukan 3M ini. Dan yang kedua, karena sebab waktunya sudah dekat. Saudara-saudara bisa lihat sendiri akan peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Waktunya sudah dekat. Saya ulangi sekali lagi, saya undang saudara-saudara untuk membaca, untuk mendengarkan, dan menuruti Alkitab, untuk melakukan 3M ini. Karena waktunya sudah dekat. Saya bawakan ini dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita semua.